Tidak taat membayar pajak kendaraan rupanya tak hanya banyak dilakukan warga, namun juga rupanya para pejabat di Lampung. Akun Twitter @partaisosmed memposting kendaraan Dinas Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wakil Gubernur Husnunia Halim, Ketua DPRD Lampung Bingrum Gumai, dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda rupanya menunggak pajak. Hasil penelusuran data pajak kendaraan Samsat Lampung Selasa siang, mobil Gubernur Arinal menunggak pajak 1 bulan 1 hari. Kendaraan Dinas Wakil Gubernur menunggak pajak 1 bulan 4 hari. Mobil Dinas Ketua DPRD Lampung menunggak pajak 4 tahun 5 bulan. Dan mobil Dinas Wali Kota Eva Dwianda menunggak pajak 1 tahun 8 bulan. Saat dikonfirmasi, Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim tidak mengetahui jika mobil dinasnya menunggak bayar pajak. Ada itu tuh bagian aksen tuh. Gimana tanggapan Bu? Kalau pajak pasti udah dianggarin lah ya. Belum dibayar ya Bu ya? Aku kan tahu itu ada dinas yang ngurus. Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah ramai jadi perbincangan, tunggakan pajak mobil Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur langsung dibayar pada Selasa siang. Keterlambatan bayar pajak kendaraan dinas itu dinilai kelalaian dari bagian umum Pemprov Lampung. Kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, beliau sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini ada suatu kelalaiannya. Beliau tidak menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan staf, tapi memang bahwa pemimpin tidak boleh menyalahkan bawahan. Jadi ini keteledoran, kelalaian dilakukan dan sudah minta maaf dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasi sesuai dengan ketentuannya. Para pejabat di Lampung kini sedang jadi sorotan publik. Sebelum memposting mobil dinas pejabat Lampung menunggak pajak, akun Twitter @partaisosmed juga sebelumnya memposting gaya hidup mewah Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang berujung dengan diperiksa KPK pada Senin lalu. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak di Lampung terjadi di mana-mana. Salah satunya Jalan Kecamatan Kalirejo Pringsewu. Jalan penghubung Kabupaten Pringsewu dengan Lampung Tengah ini rusak. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan sebagian aspalnya terkelupas yang dapat mencelakakan pengendara. Saat cuaca panas, debu tebal yang berterbangan dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Sementara saat hujan, jalan jadi becek dan licin. Menurut pengendara, jalan yang rusak sepanjang lebih dari 10 km. Selain menghambat waktu perjalanan jadi lebih lambat, jalan rusak juga rawan kriminalitas seperti pemalakan dan pembegalan motor. Kondisi jalan sekarang rusak parah. Apalagi para sopir-sopir mengeluhkan muatan berat. Mohon dewan-dewan yang di atas tolonglah jalan ini dikondisikan benar, harus diperbaiki ya. Dan jalan yang berlubang-lubang itulah banyak korban yang limpang, jatuhan banyak lah. Sebelumnya pernah terjadi Mas ya permuatan sawit jatuh di sini Mas ya? Tiga kali. Sudah tiga kali. Kemudian ada nggak hambatan? Banyak hambatan. Apa kendalanya Mas? Ya jalan rusak, pelan-pelan, banyak kerusakan mungkin. Apa harapannya? Harapannya ya kalau bisa didandani yang kayak semula. Warga mendesak Pemprov Lampung segera memperbaiki jalan di Kalirejo Pringsewu. Meski rusak parah, setiap hari jalan ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah sebab jalan ini jalur ekonomi penghubung ke Lampung Tengah. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Presiden Joko Widodo dalam inspeksinya ke Lampung menyatakan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak dengan menggelontorkan dana hingga 800 miliar rupiah dari APBN. Perbaikan jalan dimulai Juni bulan depan. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah.
Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi memastikan pemerintah daerah akan memperbaiki 15 ruas jalan yang tersebar di Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Perbaikan akan diprioritaskan pada jalan provinsi terlebih dahulu, lalu jalan kabupaten. Arinal menyatakan persoalan jalan rusak juga jadi kewajiban pemerintah pusat dan kabupaten. Misalnya di Mesuji ada 3 km atau 4 km, jangan cuma 3 km yang dibangun, kalau dia ada 14 km, itu udah di kabupaten cuma. Ya, jadi bangun dulu, kita urusin dulu jalan provinsi yang ada di kabupaten, tapi bermanfaat untuk kabupaten. Secara akumulasi, dana perbaikan jalan di Lampung pada tahun ini sangat besar, mencapai 1,5 triliun rupiah lebih. Dana itu 800 miliar rupiah dari APBN dan 750 miliar dari APBD. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Semeriti. Seorang buronan kasus penipuan proyek dan penggelapan uang 2,6 miliar rupiah ditangkap polisi setelah 3 tahun bersembunyi. Tersangka ditangkap di sebuah kamar penginapan di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Selasa dini hari. Tersangka bernama Akbar Bintang Putranto, warga Lampung Selatan. Kepada polisi, tersangka mengaku modusnya mengiming-imingi korban mendapatkan proyek pembangunan jalan di Lampung Selatan tahun anggaran 2019. Untuk meyakinkan korban, tersangka mencatut nama seorang pejabat di Lampung Selatan. Ini ikhtiar proyek, Bang. Masalah proyek? Iya. Proyek di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Tahun berapa? 2019. Pengadaan apa itu? Yang lebih paham Pak Yusar, pengadaan jalan pengadaan jalan. Kamu broker untuk ngambil duit setoran ya? Enggak. Jadi? Kita ikut sama-sama nawar. Atas nama siapa? Bupati atau kepala dinas? Gimana? Atas nama kepala dinas? Saya, Bang. Atas nama saya dan Pak Yusar. Kamu sendiri atas inisiatif kamu sendiri? Untuk untuk kerjaan itu sendiri ya? Iya, Pak Yusar. Berdasarkan dari hasil penyidikan sebelumnya di tahun 2020 adalah penggelapan dan penipuan terkait uang korban sebanyak 2,6 M oleh inisial B yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu disebut-sebut ada untuk duit proyek itu, Bang? Itu masih kita dalami hal tersebut. Kita dalami apa motifnya, apa modusnya, karena berkas ini tahun 2020 sudah dilakukan penyidikan dan tersangkanya baru sekarang kita bisa tangkap. Nah, ini kita masih dalami apa motif dari penipuan tersebut. Kita masih dalami. Tersangka diperiksa di Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan polisi masih mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, ancamannya hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.